Selamat pagi teman-teman sekalian, terutama kepada rekan-rekan media yang telah hadir pagi hari ini. Sembari menunggu rekan-rekan kita yang lain, mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi dari sekarang untuk menunggu rekan-rekan media yang lain untuk bergabung pada pagi hari ini. Kita menunggu sekitar 2 rekan lagi. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan kesempatannya bagi teman-teman media dalam acara press conference dari Kampelama. Sesuai dengan undangan yang telah diterima rekan-rekan semua, bahwa dalam kesempatan kali ini kami kaum Kelapa hendak menyebarluaskan sebuah laporan studi dengan judul Deforestation and Regulation yang disusun oleh kaum Kelapa dan mitra kami yang berbasis di London, yakni Environmental Investigation Agency atau IAE. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa moratorium sawit yang diberlakukan pada tahun 2018 kemarin adalah merupakan political will dan respon dari pemerintah atas maraknya deforestasi dan konflik yang disebabkan oleh ekspansi lahan sawit. Untuk itu, dalam laporan ini kaum Kelapa menganalisis dampak dan efektivitas daripada undang-undang yang mengatur tentang sektor sawit, termasuk bagaimana nanti Omnibus Law yang 2020 kemarin telah diterbitkan oleh pemerintah
walaupun ada sisi positif dan negatif, tentunya dalam laporan ini ditemukan juga dampak-dampak yang harus diklarifikasi, dan juga dari temuan ringkas dari laporan ini memperlihatkan bahwa pembukaan hutan masih terjadi pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi akibat pembukaan lahan atau ekspansi sawit. Untuk mengetahui bagaimana temuan-temuan dalam laporan, lalu bagaimana metodologinya, serta rekomendasi dari laporan ini seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Saudara Denny dan Mada sebagai palm oil campaigner dari Kaum Telapa. Akan tetapi sebelum itu akan ada ringkas dan pembuka dari campaign leader Kaum Telapa, Bapak Abu Meridian. Apakah sudah di tempat, Pak Abu? Oh, nah. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk memaparkan sambutan ringkas dan pembuka dari press conference kita kali ini. Ya. Selamat pagi, Nang. Suara saya terdengar, Nang, ya? Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah bersedia hadir di pagi hari ini dalam kegiatan penjualan laporan dokumentasi dan regulasi kebijakan dan implikasinya terhadap sektor kelapa sawit Indonesia. Kaum Telapa sendiri memang kami berkomitmen untuk terus memantau ya bagaimana perkembangan baik itu regulasi dan juga perkembangan kelapa sawit yang di lapangan, dengan harapan bahwa kami sebagai sebuah organisasi bisa berserta ya dalam memberikan pandangan-pandangan bagaimana kondisi di lapangan dan juga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakannya. Nah, untuk bersama waktu, mungkin nanti secara jelasnya rekan Denny dan juga Mada sebagai juru kampanye Kaum Telapa akan memaparkan dalam presentasinya. Terima kasih, Anang. Silakan. Oke, terima kasih Pak Abu. Baik kawan-kawan, kita akan segera mendengarkan pemaparan dari Saudara Rahmada maupun Denny. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang duluan? Mas Mada mungkin. Ya, boleh aku duluan. Mohon Silakan, diatur ya presentasinya ya. Oke. Ya, selamat pagi teman-teman media, CSO dan teman-teman kaum. Selamat datang untuk mengikuti diskusi terkait konferensi pers ya, laporan dari Kaum Telapa dan mitra kami yang berbasis di London IAE yang berjudul Deforestasi dan Deregulasi, Kebijakan dan Implikasinya terhadap Sektor Kelapa Sawit di Indonesia. Next, Mas Denny. Sebelum memulai di inti pembahasan, saya akan menjelaskan dulu terkait metodologi penelitian yang kami gunakan untuk membedah kasus ini. Kami melakukan riset meja, desk research, ground visit, dan wawancara maupun FGD. Riset meja kami lakukan kurang lebih setahun dari Januari sampai Desember 2020. Ground visit kita lakukan di bulan Februari 2021 di 2 lokasi, sama-sama di Kalimantan Barat, satunya di Kabupaten Sintang dan satunya di Kabupaten Kuburaya. Next. Ya, konteksnya adalah kita akan membahas berbagai regulasi yang ada di laporan ini, bagaimana overview-nya dan bagaimana implikasinya nanti ke depannya terhadap sektor kelapa sawit. Membahas terkait ISPO, moratorium sawit, UUCK, dan nanti akan dijelaskan mungkin lebih lengkapnya terkait moratorium hutan ya, lahan gambut dengan saudara saya Denny. Saya mulai dulu di ISPO dulu. Seperti yang kita ketahui, ISPO telah direvisi dengan keluarnya Perpres 44/2020 dan Permentan ISPO 38/2020. Sejujurnya kami mengapresiasi terbitnya ISPO baru ini karena beberapa alasan. Satu, ISPO baru sudah mengadopsi penerapan transparansi termasuk metode rantai pasok yang diharapkan dapat memungkinkan sumber TBS dan buah segar diketahui dan dilacak dalam rantai pasokan. Kedua, adanya FPIC atau yang kita kenal sebagai Free Pure Information Consent atau PADIATAPA.
Selain itu, dalam laporan ini juga mencatat beberapa perbedaan antara ISPO lama dan ISPO baru. Beberapa hal diantaranya adalah ISPO baru ditetapkan oleh peraturan presiden, yang lama ditetapkan oleh peraturan Menteri Pertanian. Ini merupakan hal positif yang harapannya dapat mempermudah koordinasi antar kementerian terkait dan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, ISPO baru sudah wajib untuk perusahaan perkebunan dan pekebun, sedangkan ISPO lama hanya wajib bagi usaha budidaya, pengolahan, integrasi budaya, dan pengelolaan. Sedangkan pekebun plasma, pekebun swadaya, dan usaha perkebunan yang produksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan itu sifatnya sukarela. ISPO lama ISPO lama metode sertifikasinya dilakukan oleh Komisi ISPO, oleh Komisi ISPO, sedangkan yang baru dilakukan oleh LS. Tentu ini dampaknya akan mengalami percepatan ya untuk sertifikasi ISPO itu sendiri. Namun kami juga mencatat bahwa ISPO ini masih belum sempurna. Di antaranya adalah meskipun sudah ada istilah pemantau independen yang diperkenalkan sebagai bagian dari komite ISPO, namun sayangnya tidak ada fungsi pemantauan independen. Artinya, masyarakat dapat memberikan masukan selama proses sertifikasi dan pelaporan pelanggaran kepada komite ISPO. Namun, peraturan pelaksanaan tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang fungsi pemantauan independen ini, sehingga akan mempersulit fungsi dari monitoring yang dilakukan oleh pemantau independen. Yang kedua, ISPO baru walaupun sekarang sudah memiliki FPIC, dan ini sudah dikategorikan sebagai peningkatan ya, namun metode verifikasinya hanya didasarkan pada dokumen, dan tidak ada wawancara ataupun kunjungan lapangan sebagaimana mestinya. Catatan kami adalah, jika pemerintah serius ingin menjadikan ISPO sebagai cap yang sahih bahwa kelapa sawit Indonesia sudah dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan keberlanjutan, harusnya penguatan ISPO terus berjalan melalui proses-proses yang deliberatif dan akuntabel, bukan hanya menyasar pada percepatan sertifikasi saja. Apalagi ke depannya mau tidak mau PNC ISPO akan direvisi karena setelah terbitnya UJK. Namun ya seperti kata orang Jawa bilang, ngono-ngono ning ojo ngono gitu. Ketika direvisi ya ISPO tidak boleh dilemahkan sedikit pun gitu. Jika kita meminta ya kepada pemerintah. Terus yang kedua, kita masuk ke moratorium kelapa sawit. Sejatinya moratorium dimulai pada September 2018 dan berlaku selama 3 tahun. Secara khusus, moratorium ini mengamanatkan 8 institusi untuk melakukan 1. Menangguhkan penerbitan izin baru pelepasan kawasan dari kawasan hutan untuk kelapa sawit. Kedua, mengevaluasi izin-izin kelapa sawit yang berada atau dulunya berada dalam kawasan hutan. Ketiga, mengatasi masalah tumpang tindih izin. Keempat, menindaklanjuti evaluasi izin dan meningkatkan produktivitas. Namun sayangnya lagi-lagi setelah 3 tahun dilaksanakan, capaian moratorium masih jauh di bawah harapan karena sedikit sekali informasi yang kita ketahui tentang pelaksanaannya. Mungkin kami mencatat 1 dari 2 hal yang dapat diapresiasi adalah di tingkat nasional tim kerja dapat menyelesaikan pembuatan peta tutupan kelapa sawit seluas 16,38 juta hektar. Di tingkat provinsi dan kabupaten, hanya provinsi Papua Barat yang melakukan evaluasi izin. Ini bisa dikatakan karena kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga catatan kami adalah ini mengindikasikan bahwa moratorium berjalan dengan kurangnya transparansi dan proses partisipatif dalam pelaksanaan moratorium yang artinya dapat menghambat kemajuan dari moratorium itu sendiri. Kemudian tentang UJK.
Seperti yang kita tahu, UCK telah disahkan tahun lalu dan kami mencoba melihat ke depannya apa implikasinya terhadap sektor perkebunan sawit. Namun kami hanya membahas saja ya, selebihnya bisa merujuk pada laporan. 1. Percepatan penggarapan lahan dalam 2 tahun. Sebelumnya, Undang-Undang mengamanatkan bahwa lahan konsesi harus digarap setidaknya 30% dalam waktu 3 tahun dan seluruhnya atau 100% dalam waktu 6 tahun. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka tanah yang tidak diolah dikembalikan ke negara. Namun UCK mengaturnya lebih cepat, harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Catatan kami, percepatan ini akan menimbulkan polemik jika cara mendapatkan lahan tidak clear dan clean. Dan apalagi jika ada potensial akan masuk ke bank tanah juga. Artinya lagi-lagi masyarakatlah yang menanggung resikonya. Yang kedua adalah UCK menghapus persyaratan bahwa pabrik kelapa sawit harus memiliki perkebunan sendiri untuk memenuhi setidaknya 20% kebutuhan bahan baku. Kami menduga ke depannya akan menjadi stimulan bagi pelaku usaha untuk membangun pabrik kelapa sawit tanpa mengembangkan perkebunan. Pabrik tanpa perkebunan tentu dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dan berujung pada munculnya perkebunan kelapa sawit yang ilegal yang dibuka melalui perambahan dan pembukaan hutan yang seringkali dengan cara dibakar. Dan kita masuk ke studi kasus. Mas Denny. Ya. Yang kami lihat adalah ada 2 perusahaan. Yang pertama adalah PT Sintang Raya, terletak di Kabupaten Kuburaya. Perusahaan ini bersertifikasi sawit berkelanjutan atau ISPO dengan nomor registrasi NISB ISPO-011 berlaku 4 April 2017 sampai 3 April 2022. Statusnya adalah PMA, penanaman modal asing, dari anak perusahaan Miwon Group. Mungkin bisa di-enter, Mas. Nah, kami juga, ini terkait profil perusahaannya, dia berada di bawah Miwon Group. Temuan kami, 1, itu ada perpanjangan izin yang cacat hukum. Ada 2. 1, perpanjangan izin lokasi harusnya ditandatangani oleh bupati, namun justru ditandatangani oleh wakil bupati. Kedua, izin lokasi hanya boleh diperpanjang jika pembebasan lahan telah mencapai lebih dari 50% luas lahan dalam izin lokasi dalam waktu 3 tahun. Namun PT SR gagal mendapatkan lahan tersebut pada periode waktu tersebut, sehingga izin lokasi seharusnya tidak boleh diperpanjang. Yang kedua, HGU PT Sintang Raya diterbitkan hanya berdasarkan surat pernyataan kepala desa, yaitu Seruat 2, Seruat 3, Dabong, Mengkalang, Ambawang, dan Sungai Selamat. Dan tanah itu diserahkan secara pihak tanpa melibatkan hak pemilik atau pemilik tanah. Yang ketiga, izin usaha perkebunan diterbitkan sebelum AMDAL dilakukan. Artinya, ini dapat diklasifikasikan sebagai penerbitan izin yang non-prosedural. Karena secara aturan, IUPB dan IUPP, izin usaha budidaya dan izin usaha perkebunan pengolahan, hanya dapat diterbitkan setelah dokumen AMDAL disetujui dan surat pernyataan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan diterbitkan. Yang ketiga, perusahaan ini juga mengalami konflik sosial dengan masyarakat desa ya di sekitar konsesi, 2 diantaranya di desa Seruat 2 dan Olak-Olak. Ya mungkin teman-teman bisa merujuk ke laporan detailnya seperti apa konflik dengan masyarakat desa di Seruat 2 dan Olak-Olak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Denny. Ya, terima kasih Mada atas presentasi pembuka. Melanjutkan pembicaraan dari rekan saya Mada, di mana di awal telah disampaikan konteks dalam penelitian kali ini dan lokasi di mana saja
kita melakukan penelitian. Nah, lokasi penelitian selanjutnya itu ada di Kabupaten Sintang, di mana pada lokasi ini kita mengamati PT Inmajaya Group atau PT IJG. PT IJG ini memiliki tipologi kasus berupa dia merupakan anak perusahaan dari PT Makmur Jaya Malindo, yang mana juga merupakan bagian dari perusahaan Malaysia yang bernama Pinhill Pacific Berhad. Nah, perusahaan Malaysia ini juga terdaftar dalam bursa efek di Malaysia seperti itu. Dan kemudian juga tipologi kasus lainnya, perusahaan ini sejatinya beroperasi di dalam 2 kawasan, di mana yang dinamakan dengan kawasan area penggunaan lain atau APL, dan kemudian juga kawasan hutan. Dalam hal ini adalah kawasan hutan produksi. Nah, secara luasan masing-masing wilayah kawasan hutan dan kawasan non-hutan itu seluas 2.329 hektar, dan untuk di APL sendiri itu seluas 12.399 hektar. Secara luasan memang dapat dilihat bahwa sebagian besar perusahaan ini beroperasi di APL, namun teman-teman bisa merujuk ke dalam laporan. Kami melakukan ground checking di situ, di mana kita mendapatkan juga ternyata perusahaan tersebut melakukan praktek penanaman dan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan seperti itu. Secara keseluruhan hasil dari pengamatan kita kemarin dapat dilihat bahwa sebenarnya tanaman kelapa sawit yang ada di konsesi ini bisa dibilang masih muda begitu dan belum menghasilkan. Nah, kemudian secara temuan, kalau kita lihat secara alur perizinan begitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, bahwa sebenarnya terdapat non prosedural perizinan yang didapat oleh PT ini sendiri seperti itu. Lebih detailnya teman-teman bisa merujuk ke dalam laporan, karena di situ ada timeline terkait dengan perizinan yang saya maksud. Kemudian juga di lapangan juga kita mendapatkan bahwa terdapat praktek pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit yang berada di luar konsesi atau izin yang seharusnya yang dilakukan oleh PT Inmajaya Group. Kemudian secara luasan memang sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu luas juga, tapi kami melihat ada spot-spot yang kalau diagregatkan di dalam kawasan hutan itu bisa dibilang cukup besar seperti itu. Ini terkait dengan temuan kita di lapangan terkait dengan PT Inmajaya Group. Kemudian secara kesimpulan juga dan rekomendasi, teman-teman juga bisa merujuk ke dalam rekomendasi laporan yang ada. Untuk lebih detailnya, secara singkat juga kami merangkum bahwa sebenarnya dalam tahapan penelitian ini juga sebenarnya kita terkendala terkait dengan data begitu. Nah, beberapa hal telah kami konfirmasi ke pihak terkait dalam hal ini, baik itu ATR BPN dan Dinas Perkebunan setempat, untuk melakukan konfirmasi apakah ini benar hasil temuan kita, dan jawaban dari pemerintah daerah dan ATR BPN dalam hal ini, yang mungkin juga teman-teman udah bisa prediksi ya,
tidak memberikan data yang kita maksud, dan sehingga terkait dengan keabsahan dari hasil temuan kita di lapangan dapat bisa dibilang ya ini hasil temuan kita, dan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga tidak menegasikan hal itu seperti itu. Nah, kemudian juga sebenarnya kita merekomendasikan untuk selama ini seperti yang disampaikan oleh rekan saya di awal, sebenarnya standar keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit di Indonesia itu udah, meski belum bisa dibilang cukup kuat begitu, tapi setidaknya bisa menjaga lingkungan atau alam dan hutan kita sebenarnya dari bisa dibilang dari kerusakan seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan di awal, di situ kita udah ada yang namanya sistem sertifikasi berkelanjutan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang secara secara kesempurnaan begitu sampai dengan saat ini juga masih sedang disempurnakan seperti itu. Dan kemudian juga dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah telah memberlakukan moratorium permanen untuk hutan alam dan gambut seperti itu. Kemudian juga ada moratorium kelapa sawit yang sebenarnya kalau kedua instrumen ini aja dijalankan dengan benar-benar dijalankan begitu ya, artinya law enforcement dijalankan, kemudian mekanisme pengawasan dari lembaga sertifikasi dan lainnya itu dijalankan, menurut saya udah cukup untuk menjaga hutan kita sih dari kerusakan sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dari regulasi yang dilakukan melalui Undang-Undang UU CK, sebenarnya kami melihat safeguard lingkungan yang udah ada, yang dalam hal ini disumbangsi dari ISPO dan moratorium hutan alam dan gambut, kemudian moratorium kelapa sawit, itu sebenarnya menjadi berkurang seperti itu, yang diatasnamakan sebagai investasi di Indonesia, ease of doing business di Indonesia seperti itu. Dan kemudian juga sebenarnya kalau kita lihat di ISPO sendiri itu sebenarnya kan dimandatkan, kalau tidak salah dari awal kemunculannya di ISPO tahun 2011 itu terdapat klausal bahwa seluruh perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia itu harus memenuhi sertifikasi ISPO seperti itu. Begitu juga pada aturan ISPO yang di tahun 2015. Nah, artinya kalau tadi yang seperti saya bilang benar-benar dijalankan, law enforcement dilakukan, mekanisme pengawasan dan check and balances dari kelembagaan ISPO dan pemerintah pusat dan daerah benar-benar dijalankan, menurut saya Indonesia udah bisa berbangga dan cukup confidence begitu untuk menyatakan bahwa kelapa sawit kita tuh berkelanjutan, yang benar-benar berkelanjutan. Tapi nyatanya pada akhir-akhir ini deregulasi yang terjadi itu akan memperburuk citra kelapa sawit Indonesia itu sendiri. Begitu. Mungkin selebihnya teman-teman bisa melihat dari laporannya kita seperti itu. Mungkin sekian, Bang Anang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Denny atas pemaparannya. Tidak lupa saya sampaikan juga terima kasih atas kehadirannya dari Ibu Mardi Minarsari, Ketua Pengurus Kaum Telapak, dan juga bagian dari EIA, mitra kita dari
UK. Untuk sesi selanjutnya, kawan-kawan, adalah Q&A atau sesi tanya jawab. Kami persilakan dari teman-teman media, apabila ada pertanyaan, saya buka mulai dari sekarang. Silakan. Pertanyaan bisa disampaikan secara langsung maupun chat juga bisa. Apakah ada? Oh, sudah ada dari Mbak Lucia Arumingtias Mongabai. Selamat siang teman-teman, izin bertanya alasan yang mendasari pemilihan dua perusahaan dan kabupaten ini seperti apa? Satu, apakah memang ini yang terluas di Kalbar atau seperti apa? Lalu selain dua perusahaan tadi, apakah ada potensi lain di Provinsi Kalbar seperti temuan yang dilakukan, misalkan pembukaan hutan untuk kebun sawit dan penanaman sawit di luar izin? Silakan mungkin Mas Denny atau Mada untuk menjawab. Ya, terima kasih Bang Anang, dan terima kasih juga Mbak Lucia dari Mongabai. Terkait dengan pemilihan lokasi ini sendiri, sebenarnya kita melihat dua potret ini ya, praktek perkebunan kelapa sawit, di mana kalau tidak salah di slide tersebut, untuk yang PT Inmajaya sendiri itu sebenarnya dia belum bersertifikat berkelanjutan Indonesia, sedangkan di PT Sintang Raya itu dia bersertifikat berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Nah, jadi kalau dibilang secara luasan sebenarnya enggak terlalu luas juga sih dibandingkan konsesi lainnya. Tapi yang kita lihat adalah sebenarnya kita ingin mencoba melihat praktek perkebunan kelapa sawit antara yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat seperti itu. Dan kemudian secara lokasi juga di PT Inmajaya ini dia berlokasi di dalam kawasan hutan. Kalau yang di PT Sintang Raya itu berada di APL seperti itu. Jadi sebenarnya kita ingin menghadirkan dari dua perspektif seperti itu. Kemudian kalau ditanya ada nggak praktek serupa di tempat yang lain, hasil dari kunjungan kita terutama di Kabupaten Sintang begitu ya, dapat kita simpulkan sebenarnya terdapat juga praktek-praktek yang sama di perusahaan lain, dan itu kebanyakan di area perbatasan seperti itu. Dan sebenarnya secara logik bisa dipahamin juga sebenarnya dari konteks pemerintahan di situ tidak semuanya pemerintah mampu atau bersedia untuk melakukan pengecekan di lapangan seperti itu. Jadi sebenarnya kemarin itu perjalanannya cukup jauh begitu ya, hampir memakan waktu sekitar 8 jam. Nah, sebenarnya ya itu sih hasil temuan kita, hasil informasi yang kita dapatkan sebenarnya ada juga praktek yang lain di sekitar kabupaten tersebut sebenarnya. Dan ini juga menjadi perhatian bersama begitu untuk baik itu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sintang seperti itu, untuk juga melihat sebenarnya praktek kelapa sawit yang ada di sana apakah benar-benar sesuai dengan prosedur, memenuhi hukum Indonesia atau enggak, seperti itu sih. Terima kasih Bang Anang, mungkin Mada bisa menambahkan. Apa ada tambahan dari Mada soal pertanyaan ini dari Ibu Lucia Mongabai? Sebenarnya sudah di cover sama Mas Denny ya, namun aku hanya menjawab beberapa saja yang belum. Jadi kalau misalnya dilihat tipologinya seperti apa, benar kita melihat antara perusahaan yang bersertifikat dan tidak itu praktiknya seperti apa, dan memang di lapangan juga nggak ada bedanya gitu, bagaimana tata kelolanya antara yang bersertifikat ataupun tidak. Tentu ini menjadi catatan ya untuk
pemerintah Indonesia jika memang ISPO ini mau digunakan sebagai cap yang sahih bahwa kelapa sawit Indonesia dijual dengan praktek yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dan bisa meyakinkan pasar di luar negeri, tentu penguatan ISPO itu harus terus berjalan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, proses-proses yang deliberatif dan akuntabel masih perlu diberlakukan, bukan hanya percepatan ISPO saja yang disasar. Gitu Mbak Lucia dari Munggabai. Apakah Mbak Lucia apakah sudah cukup jawabannya atau mau ada tambahan? Ya, sudah cukup ya kayaknya. Untuk teman-teman yang lain, saya persilakan bila ada pertanyaan. Oke, terima kasih, Bu Lucia. Untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan laporan dari Anang, itu Hans ya, angkat tangan. Iya, Mas Abu? Hans dari Monggabai angkat tangan itu. Oh iya, saya persilakan Bung Hans. Ya, selamat pagi ya menjelang siang. Terima kasih atas presentasi tadi. Yang mau saya tanyakan itu terkait ini kan proses pemantauan independen gitu ya untuk untuk implementasi ISPO di lapangan. Nah, ada bedanya nggak sih antara proses pemantauan setelah yang sekarang nih ya, ini kan ISPO baru sama yang dulu gitu? Apakah sekarang lebih mudah atau tidak atau gimana gitu? Apakah dari segi prosedural juga ada perbedaan gitu? Misalnya setelah sekarang ada temuan-temuan ini, itu gimana gitu? Apakah akan ke komite pengawas ISPO apa gimana? Aku kan nggak terlalu ngerti. Nah itu gimana tuh prosesnya tuh supaya bisa ada tindak lanjutnya gitu dari pemerintah. Itu aja sih. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan mungkin Mas Mada atau Denny bisa langsung di. Oke, saya jawab singkat ya Mas Hans. Jadi kalau boleh saya menambahkan, di ISPO yang baru ini sudah bagus ada istilah fungsi istilah pemantau independen, namun sayangnya fungsi pemantauannya di permentan itu tidak dijelaskan seperti apa. Nah, kami menduga ke depannya akan kesulitan bagi kami untuk melakukan proses monitoring gitu karena detailnya seperti apa tidak dijelaskan. Begitu singkatnya Mas Hans. Kalau menjawab dari pertanyaannya Mas kalian ya Mas Anang ya, dari Mas Ari. Nah, Oh ya, silakan di kolom chat juga ada pertanyaan. Sudah ada Mas Ari beberapa, nanti bisa merujuk saja di laporan gitu. Saya akan hanya meng-highlight tentang penguatan ISPO apa yang dimaksud. Nah, jadi gini Mas Ari, mau tidak mau suka atau tidak suka PNC ISPO akan direvisi dan harus direvisi memang gitu setelah terbitnya UUCK. Dan saat proses revisi itu tentu yang kami inginkan adalah proses-proses dari multi pihak ya, multi pihak dari pemangku kepentingan harus berada dalam proses tersebut. Artinya ISPO ini tidak boleh posisinya dilemahkan walaupun setelah terbitnya UUCK. Begitu Mas Ari. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Mas Ari? Anang, aku boleh menambahkan nggak, Anang? Oh boleh Mas, silakan Mas. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, jadi memang di dalam ISPO ini kan kita memang menjadi masih menjadi permasalahan soal transparansi ya terkait bagaimana informasi-informasi kegiatan ISPO ini masih menjadi tantangan buat kami untuk mendapatkan beberapa informasinya seperti apa kan ya, baik itu untuk yang perkembangan pembahasan dan juga apa yang sedang terjadi juga itu bisa dikatakan kita belum banyak mendapatkan informasi. Jadi ini yang kami minta kepada pemerintah bagaimana proses transparansi ini di ISPO memang perlu tingkatkan kan gitu. Karena terus terang kita melihat pasca ada pembentukan komite ISPO hingga hari ini kita tidak mengetahui apa sih perkembangan yang terjadi dalam ISPO yang saat ini kan gitu. Dan menjadi penting buat kita semuanya sebagai publik Indonesia ya
untuk melihat dan juga mengawal bagaimana pelaksanaan ISPO ini sendiri di lapangan. Karena lagi-lagi peran kita baik itu masyarakat sipil maupun juga rekan-rekan yang lain ya sangat penting dalam melihat bagaimana pelaksanaan ISPO ini di lapangan, dan juga kita perlu memberikan masukan untuk proses peningkatan ISPO ini sendiri. Terima kasih, Anang. Terima kasih Mas Abu. Untuk kawan-kawan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan laporan dari kaum Telapa? Bagi teman-teman yang belum mendapatkan laporan, bisa mengunduh softfile-nya di kolom chat yang telah tersedia, teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira belum ada yang resen dan mengajukan di kolom chat. Ada tambahan dari Mas Ari dari Greeners. Jadi bisa disebut harus ada penguatan sertifikasi ISPO dalam proses pengawalan dan keterbukaan monitoring dengan membuka ruang. Mungkin bisa ditanggapi Mas Madan. Ya betul, sudah aku ucap di kolom chat Mas. Oke. Nah, satu lagi Anang, tadi yang menambahkan pertanyaan dari Mbak Lucy ya terkait pemilihannya untuk target ya. Jadi memang untuk pembagian target kenapa di Kalimantan Barat kita berdasarkan dari hasil desk research ya, yang kita lakukan, lalu kita muncul untuk pusat-pusat target yang akan kita lakukan pemantauan di lapangan. Jadi memang berdasarkan dari hasil riset sama muncul alasan di dua perusahaan tersebut. Gitu. Jadi memang kita tidak melihat apakah luasnya, apakah dia seperti apa tuh. Tapi memang paling tidak kita mengumpulkan dari hasil riset meja kita, baik komunikasi dengan teman-teman di daerah maupun di Kalimantan Barat, dan juga bagaimana situasi terbaru dari kita satelit juga. Terima kasih Anang ya. Terima kasih Mas Abu. Baik, sepertinya tidak ada tambahan pertanyaan lagi ya, dari kawan-kawan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi ini adalah ujung dari acara press conference hari ini. Kita harapkan bahwa dari laporan ini kita mampu mengembangkan dan memberikan rekomendasi pada pemangku kepentingan dan policy maker terutama untuk pengolahan tata kelola sawit yang lebih baik lagi. Dan terima kasih teman-teman media yang sudah tergabung dan meluangkan waktunya dalam press conference dari kaum Telapa ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam.